It's not possible. I am Spider-Man in my world, but then yesterday, I was just here. String theory, multidimensional reality, and matter displacement. All real? Yeah. Do it. Ya, itu tadi cuplikan film Spider-Man yang berjudul Spider-Man No Way Home yang tayang perdana di bioskop Indonesia pada tanggal 15 Desember. Di sini kita bukan mau menceritakan filmnya, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari film tersebut. Film ini juga dianggap sebagai salah satu film terbaik yang dibuat Marvel. Dalam film ini, Marvel kembali memperkenalkan konsep multiverse ataupun dunia paralel. Apa itu multiverse ataupun dunia paralel? Sebelumnya mari kita ketahui dulu, dalam New Scientist dijelaskan bahwa istilah multiverse pertama kali dikenalkan oleh Hugh Everett, seorang fisikawan dari Amerika. Berdasarkan tesis yang dituliskan, Hugh menjelaskan bahwa kita hidup di multiverse dari alam semesta yang tidak terhitung. Multiverse is real. This is not science fiction. This is what many of us, including myself, think is likely to be true, a correct description of nature. As many world versions of what you need to explain this universe, you're by force in creating these other universes. That's correct. And it seems very hard to avoid. Multiverse dan dunia paralel adalah hipotesis berupa kemungkinan adanya beberapa kumpulan alam semesta, termasuk alam semesta tempat kita tinggal. Alam semesta ini terdiri dari segala sesuatu yang ada, keseluruhan ruang, waktu, materi, energi, dan hukum fisika dan serta konstanta yang menggambarkannya. Multiverse ini simpelnya terdapat dunia lain seperti yang kita tinggali sekarang ini. Tom Holland yang berperan sebagai Peter Parker bertemu dengan Spider-Man versi lain yang diperankan oleh Andrew Garfield dan Tobey Maguire. Mereka bertemu di satu alam semesta melalui portal antar dimensi yang diciptakan oleh kekuatan Doctor Strange. No, wait, Strange, he's not dangerous. Coba kita lihat dan kita amati. Melihat konsep yang dibawakan Marvel dalam film Spider-Man No Way Home bukanlah sesuatu yang baru di dunia fiksi ilmiah. Jika kamu penggemar fiksi ilmiah, kamu mungkin pernah mendengar istilah dunia paralel sekali atau lebih, dunia yang memiliki keberadaan yang persis sama dengan kita, tetapi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Nah, kali ini kita akan bahas apakah dunia paralel benar-benar ada. Maka dari itu, siapkan pikiran dan iman karena kita akan mengkaji hal-hal yang gila tetapi nyata. they have split. They have gone their own way. It is as if they have become two separate worlds. There is a you that sees the cat awake, and there is a you that sees the cat asleep, and these two versions of you can never talk. Multiverses in physics. The first comes from cosmology, and it's the idea that after the Big Bang, you had multiple universes emerge from that event. The other kind of multiverse comes from quantum physics, and it's the idea that every time a quantum event happens, the universe splits off into two parallel or infinite parallel directions or dimensions. Dunia paralel bukan lagi sekedar cerita fiksi ilmiah yang bagus. Saat ini ada beberapa teori ilmiah yang mendukung gagasan alam semesta paralel di luar alam semesta kita. Namun, teori multiverse tetap menjadi salah satu teori paling kontroversial dalam sains. Alam semesta kita sangat luas, terdapat ratusan miliaran bahkan triliunan galaksi yang berputar-putar di angkasa. Masing-masing berisi miliaran atau triliunan bintang. Beberapa ilmuwan yang mempelajari model alam semesta menyatakan bahwa lebar alam semesta mungkin mencapai 93 miliar tahun cahaya. Bagi yang lain, itu bisa tidak ada habisnya.
dan Bima Sakti hanyalah satu dari ratusan miliar, mungkin triliunan galaksi di alam semesta. Berdasarkan pemahaman kita tentang astrofisika, ruang dan waktu bisa datar, tidak melengkung, dan posisi seperti itu bisa bertahan selamanya. Jika demikian, maka wilayah yang kita lihat sebagai alam semesta hanyalah salah satu tambahan dalam multiverse berlapis yang luas. Tetapi apakah itu aja? Fiksi ilmiah menyukai gagasan tentang alam semesta paralel dan gagasan bahwa kita hanya dapat menjalani satu dari kemungkinan kehidupan yang tak terbatas. Namun, multiverse tidak dikhususkan untuk Star Trek, Spider-Man, dan Doctor Strange. Teori ilmiah sejatinya menyelidiki dan dalam beberapa kasus mendukung kasus di luar alam semesta yang paralel atau jauh dari tetapi cermin alam semesta. Multiverse dan alam semesta paralel yang sering dibahas bersama dengan konsep ilmiah penting lainnya seperti Big Bang, teori string, dan mekanika kuantum sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Yang kita tahu hanyalah singularitas yang sangat kecil. Kemudian menurut teori Big Bang, sebuah ledakan meledak meluas ke segala arah lebih cepat dari kecepatan cahaya selama sepersekian detik. Sebelum 10 hingga minus 32 detik berlalu, alam semesta telah meledak hingga faktor 10 hingga 26 dari ukuran aslinya dalam proses yang dikenal sebagai inflasi kosmik. Inflation starts, it can sustain the production of bubble universes forever. This is called eternal inflation. But the natural consequences of what you need to explain this universe will by force be creating these other universes because of this relationship that the expansion rate is greater than the decay rate. That is correct, and it seems very hard to avoid. This means that far beyond our observable universe, there are other planets that are identical to the Earth. Hukum mekanika kuantum menyatakan bahwa hanya ada kemungkinan konfigurasi partikel dalam jumlah terbatas di setiap bagian alam semesta kosmik. Jadi, dengan jumlah tambahan kosmik yang tak terhingga, tatanan partikel terpaksa berulang-ulang. Proses misterius inflasi kosmik dan Big Bang telah meyakinkan beberapa ilmuwan bahwa keberadaan banyak alam semesta mungkin atau bahkan sangat mungkin terjadi. Menurut Alexander Vilenkin, fisikawan teoretis di Tufts University di Massachusetts, inflasi tidak berhenti di mana-mana sekaligus. Gambar alam semesta ataupun multiverse seperti yang disebut menjelaskan teka-teki lama, menganggap konstanta alam tampaknya disetel dengan baik atau asal-usul kehidupan. Itulah, kata Vilenkin, waktu live di scans. Penjelasan Vilenkin juga menunjukkan bahwa di suatu tempat di alam semesta gelembung tak terbatas, mungkin ada pengamat cerdas lain di luar kita, tetapi setiap saat kita semakin jauh dari mereka dan tidak pernah menyeberang. Ini berarti bahwa ada alam semesta paralel dan benda kosmik yang mirip dengan kita dalam jumlah tak terhingga, bahkan termasuk seseorang yang persis seperti Anda dengan bagian yang hanya berbeda letak satu partikel, bagian yang berbeda letak dua partikel, dan seterusnya hingga bagian tersebut benar-benar berbeda dengan kita. I can recall Stu Everett's thesis and how I spent most of the night with him. The ideas in the thesis were so strange to many people that they provoke strange names. The many world interpretation of quantum mechanics. Such and such happens, and we'll be in a universe where we see that happening. Well, there's a certain probability that something else happens, and we'll be in a universe where we see that happening. This is what many of us, including myself, think is likely to be true, a correct description of nature. I don't remember knowing when he was alive that he was like a famous physicist. I don't know if I ever even knew that till after he died. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang salah dengan logika ini? Atau apakah hasil yang aneh itu benar? Dan jika benar, bagaimana kita bisa mendeteksi keberadaan alam semesta paralel? Dan bagaimana jika ada manusia yang sama seperti kita hidup di dunia paralel lain?
dan dapat bertemu di dunia yang kita tinggali sekarang.